warga sendiri, pemudik sendiri tentunya harus siap juga kendaraannya ini posisinya gitu. Harus speed ya, Harus speed. Di belakang dia itu kuburan. Saya tanya, kamu aman sini? Aman mudah-mudahan. Gak lihat apa-apa. Ada sih, cuma udah biasa. Halo para sahabat, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemas Generasi Maestro. Hari ini saya ditemani oleh Teh Ani sebagai host dan juga didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Bapak Iman Irianto, sedang sosial MAP, dan Bapak AKP Iwan sebagai Kanit Kamsel Keamanan dan Keselamatan. Kami akan berbincang-bincang mengenai arus mudik Lebaran 2023. Saat ini kami sedang berada di Jalan Raya Nagrek ini. Persis di depan kami ini di belakang kami Jalan Raya Nagrek yang akan nanti sebentar lagi akan dilalui oleh arus mudik nih ya. Fenomenal ya. Wah, fenomenal. Ini biasanya pusat-pusat kemacetan arus nih. Bagi Anda dari Jakarta, dari Bandung yang akan menuju Jawa Barat bagian selatan dan Jawa Tengah bagian selatan, pasti banyak melewati jalan ini nih, kemungkinan besar ya. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Pak Kadis dan Pak Iwan, Pak Kanit mengenai kondisi terkini arus lalu lintas nih pada hari ini, Pak Kadis. H-6 ya hari ini ya, yang kita lagi syuting hari ini adalah H-6 Lebaran ya. Nah, iya 23. Nah, bagaimana Pak kondisi terkini nih arus lalu lintas saat ini? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan juga selamat datang di posko kami, posko utama di Sub. Harusnya bisa mengunjungi juga nih posko. Iya, alhamdulillah. Nah, kita hari ini sudah ada di posisi H-6. Alhamdulillah kondisi arus kendaraan, arus lalu lintas terlihat ramai lancar. Dari perhitungan arus kendaraan atau biasa dikenal dengan istilah traffic counting yang ada di posko induk di Sub ini, tercatat hari ini sampai jam 13 itu ada sekitar 37.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur selatan, khususnya di Nagrek ini gitu. Dan alhamdulillah kalau dari kondisi yang sama di tahun yang lalu ini ada peningkatan baru sekitar 1-2%. Kondisinya Masih relatif masih kecil ya. Masih kecil, masih normal. Kalau mengacu kepada analisis dari Pak Menhub, beliau memprediksi berdasarkan survei dari Badan Litbang Kemenhub, itu ada kurang lebih sekitar 45% malah peningkatan, peningkatan pergerakan orang, pergerakan kendaraan. Hingga Lebaran nanti. Ya, dibanding tahun yang lalu. Dibanding tahun lalu. Iya. Benar well prepare ya. Iya jelas. Yang signifikan. Iya. Nah, Pak Kanit nih, Pak Iwan, gimana Pak koordinasi antara kepolisian dengan Disub ya Pak ya? Iya. Jobnya gimana nih di lapangan nih? Untuk sementara saya udah lama berkoordinasi, kolaborasi dengan Disub Kabupaten Bandung. Saya selama jadi Kanit Kamsel hampir 8 tahun sekarang ini. Berdinas di sini Pak? Ya di Kamsel. Kamsel. Dulu bukan Kamsel, di Kiasa Pendidikan dan Rekayasa. Sekarang ada perubahan jadi Kanit Kamsel. Dulu Kanit Kiasa. Alhamdulillah untuk kami di sini berkolaborasi dengan Disub Kabupaten Bandung sampai dengan rekayasa jalur yang mana pada saat nanti ada kepadatan arus kami juga tetap berkoordinasi dengan Disub Kabupaten Bandung pada saat nanti untuk penutupan bila mana ada kepadatan arus kita ada alirkan arus baik yang ke Garut ataupun yang ke Tasik. Pada saat nanti juga pada arus balik kita juga ada sifatnya ada one way. Nah, kita ada pengalihan arus juga. Ada yang diberhentikan, ada yang dialirkan. Jadi seimbang pada saat nanti di
jalur mudik khususnya di jalur Nagrek Cileunyi. Iya. Nah, kalau diprediksi ya, kira-kira ini jalan ini akan mulai banyak arus mudiknya ini mulai kapan nih kira-kira? H- berapa nih? Untuk yang prediksi ini sama dengan Pak Kadis tadi udah saya sampaikan juga, mungkin di H-2 ya. H-2 ya. Karena posisi karyawan pabrik juga Udah besok mulai libur. KHTEK yang paling pabrik besar di timur itu tanggal 17. Iya, iya. Jadi yang mayoritas tanggal 17 itu jadi intinya pada saat nanti H-2 insya Allah bakal kelihatan untuk arus luar biasa. Kurang lebih 2 hari lagi ya? Betul, 2 hari lagi betul, ya. betul. Benar-benar harus mempersiapkan fisik Betul. dan mental ya. Betul. Baik dari Pak Kadis, Pak Iya. Kadis Iya, juga iya. luar biasa persiapan. Jadi gini Tani ya, Ya. kita ini ada di posisi jalur selatan. Iya. Nagrek. Yang bisa dibilang the legendnya. Iya, arus mudik lah. Siapa yang lewat? Iya, khusus untuk selatan ini di sini. Kalau jalur utara sekarang sudah banyak tol. Tol ya. Tapi kalau jalur selatan ini masih jalan reguler ini Iya. yang dilalui. Jadi yang dari Jakarta, yang dari Bandung, semuanya pada saat mau ke selatan, baik itu Garut, Tasik maupun ke Jawa Tengah, yang selatannya lewat sini semua. Nah ini selalu menjadi ikon sorotan dari berbagai pihak terhadap kesiapan itu sendiri. Nah tentunya kami dengan Pak Iwan, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Bandung ini sedari awal sudah 3 minggu ini kita melakukan cipta kondisi kesiapan untuk supaya jalur ini lancar. Di antaranya kami sudah menghimbau kepada pengemudi pengusaha angkutan barang untuk mulai hari Senin tanggal 17 pukul 16 untuk stop dulu pengangkutan tidak beroperasional kendaraan angkutan barang kecuali yang membawa sembako, hantaran uang ataupun ternak. Nah, itu salah satu upaya kami karena ini kan jalur banyak dilalui oleh angkutan barang ini. Jalur utama ya. Jalur selatan. utama angkutan barang itu. Kemudian juga tentunya kami melakukan kesiapan dari sisi personil, anggota kami, di kami ada 246, sama di Polres juga. Kemudian juga ada posko yang kita dirikan, entah posko terpadu, posko layanan, dan posko pengamanan. Kemudian perangkat pendukung lainnya seperti penghitungan arus, traffic counting, kemudian juga yang kaitannya dengan petugas kami, petugas derek, semuanya kami siapkan semua di sini. Ini muaranya akhirnya akan ada di jalur ini, Nagrek ini, yang ujungnya yang masuk wilayah kami itu ada Jalan Cagak, Tani, yang kanan ke Garut, yang kiri ke Tasik, melalui Limbangan dulu kita posisinya. Nah, yang ke Garut dominan itu buangan, apabila yang ke Tasik ini padat posisinya. Nah itu tidak lepas juga nanti kami koordinasi dengan teman-teman kepolisian dan di Sub Garut, karena tergantung kondisi juga yang ada di Limbangan nanti. Iya. Sementara itu kan. Iya. Nah, sementara ini kalau mulai biasanya mulai dia macet itu, apakah dari tol itu atau tol masih lancar, begitu masuk ke jalan reguler nih ya, arteri, mulai macetnya tuh. Biasanya gimana pengalamannya? Untuk kendala sementara mungkin ya, kalau misalkan kesininya lancar, terus keluar tol itu padat, bisa diakibatkan dari KHTEK ya, bisa aja, masih ada karyawan yang beraktivitas, terus mungkin ada di sekitaran di LPG itu tanjakan itu ada yang mogok seperti itu. Terus yang lainnya tempat-tempat mungkin ada PKL seperti itu. Jadi kalau memang toh di Cileunyinya ada kepadatan arus, tapi di sekitaran sini masih lancar, ya mungkin itu kendalanya ada Jarum Super, ada di sekitaran KHTEK ya. Ya mudah-mudahan tanggal 17 untuk karyawan KHTEK itu udah pada libur semua. Mudah-mudahan nanti pada saat itu tidak ada kepadatan arus. Jadi upaya buka tutup itu mungkin tidak dilakukan kalau masih bisa di. Iya. Betul. Iya. Karena kalau buka tutup itu ya one way tersebut bisa ya itunya bisa kita itu harus lihat dulu kondisi, jangan sampai nanti mengakibatkan laka lantas.
Jadi kalau misalkan masih bisa di itu ya biasa aja normal seperti itu. Tapi biasanya yang lewat sini ya kebanyakan angkutan umum nanti tuh pas H-2 yang macet-macet itu bis-bis kayak begini nih, atau angkutan pribadi. mobil Ya semuanya. Semuanya. Ya, Semuanya. Iya. Kan Seimbang tadi itu ya? iya tadi kata Kang Deni, mulai kapan nih Iya, gitu ya? Ya kita lihat sekarang. Pertama utamanya cuti pegawai ini kan tanggal 19 udah mulai gitu. ya. Nah, itu mulai gitu. Mulai pribadi kayaknya udah mulai hanya puncaknya kami prediksi H-2. Pengalaman kami seperti itu kondisinya kan gitu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Kanit itu memang ada beberapa tipologi ya. Iya. Kondisi yang memang membuat macet juga, Iya, kayak iya. misalnya tadi disebut nama salah satu pabrik lah. Iya. Itu memang karyawan banyak banget itu. Banyak ya. Ribuan itu. Jadi kalau dia keluar Iya. gitu kan, udah aja udah Pasti macet. macet. Kedua juga di Nagrek di Ciaro ini ada perlintasan kereta Oh, sebidang. kereta. Iya. Ini juga kami butuh waktu juga kalau dia melintas itu ya cukup makan waktu juga. Itu juga panjang Antriannya panjang. posisinya. Padat ya. Nah, kemudian juga kalau yang one way tadi memang perlu betul-betul ketelitian. Karena di samping kita harus mengukur juga tingkat kepadatan yang ada di kita dan yang ada di tetangga kita juga. Kalau sudah dibuka begitu kan mereka Iya. langsung kayak kibar bendera Balapan. formula gitu kan, wus itu. Nah di sana kondisinya gimana? Iya. Jangan sampai ada yang kontra juga kan Iya. kondisi ini. Kalau dari pengalaman yang dulu-dulu Pak Kanit, itu biasanya lebih banyak malam, perjalanan malam atau siang? Ya untuk pengalaman dulu itu perjalanannya biasanya sesudah buka puasa terakhir. Oh, Itu hari banyak kan? terakhir puasa, Ya. pas buka puasa. Betul, Malam takbiran lah ya. malam takbiran Oh, itu gitu. padatnya ya? Padat sekali itu. Makanya mungkin pada saat pas malam takbir itu kalau memang buka terakhir itu orang-orang pada mempersiapkan diri. Jadi pada berangkatnya pada malam. Otomatis sampai pagi itu ya kalau pas hari siang itu biasa-biasa saja. Oh, jadi Biasa-biasa saja. Mungkin lebih memilih perjalanan malam Ya, ya. karena mungkin panas Iya, atau panas, seperti ya. apa gitu. Siang. Jadi kalau pengalaman itu ya Malam. Iya. malam, Malam ya. malam Malam. kebanyakannya. jadi boleh disarankan untuk para pemudik siang aja ya. Jadi lebih- Kalau udah kontek-kontekan mungkin. Ada nggak yang bisa memantau atau apa namanya indikasi lah kalau mau mudik misalkan kita cek dulu deh ini dalam keadaan padat atau enggak Iya, gitu. iya. Para pemudik itu bisa nggak mendapatkan informasi seperti itu? Iya, di mana bisa mendapatkan informasi itu kalau ada ya? Iya. Ada. Kami nanti akan mensosialisasikan pemantauan melalui internet, melalui kamera. Iya. Yang nanti akan digait langsung dari pihak Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUTR. Jadi nanti kita akan share kondisinya begitu. Tapi ya biasa itu di jalur-jalur yang arteri ya, jalur yang utama. Kadang juga pemudik ini menuntut kita untuk mengarahkan ke jalur alternatif. Iya. Nah, jalur alternatif itu yang tadi kata Pak Iwan juga butuh kesiapan dua-duanya. Iya. Dari kami juga butuh kesiapan. Misalnya di jalur kami ada jalur alternatif Cijapati, itu menghubungkan antara Cikancung dengan Kadungora. Juga ada jalur Cukang Monteng, menghubungkan antara Ibun dengan Samarang Garut, Kamojang itu posisinya. Nah itu medannya luar biasa, tanjakannya, turunannya lebih sulit. Juga penerangan jalan umumnya juga relatif harus lebih terang itu posisinya. Nah warga sendiri, pemudik sendiri tentunya harus siap juga kendaraannya ini posisinya gitu. Harus fit ya, sehat. Harus lah fit. Kesehatan kendaraan. Apalagi banyaknya Kang Dayan Tani, ya saya nggak bisa gimana ya melarang atau gimana. Roda 2 banyak sekali lewat situ. Nah ini agak riskan manakala mereka turun ke jalur yang curam. Iya. Motor metik tuh terkadang gitu loh suka panas sehingga kami juga Sangat beresiko lah ya. betul Kang sebenarnya. Dan. Makanya kami siapkan juga pos untuk penyemprotan. Iya. Penyemprotan. Bukan penyemprotan. Udah panas. Itunya motornya. Itu Semprot. dimandiin dulu ya. Salos nantinya. Iya. Oh, gitu. Oh. Pak Kadis, kalau kondisi jalan ya, Ya. ini gimana? Jalan arteri
jalan udah oke gitu, nggak ada masalah, sudah rapi, nggak ada perbaikan jalan atau apa, kan tuh perbaikan jalan mesti bikin Sudah ini ya. di stop, sudah selesai. Udah selesai semua ya, Iya. kondisi jalan udah oke lah ya, udah Iya. ya. Ya, bisa dilalui semua ya. Iya. Iya. Cuma ya volumenya juga tetap Nah, volumenya bertambah. bertambah, kan pemilik kendaraan juga bertambah gitu, orang juga bertambah. Kalau yang inisiatif beberapa pengusaha untuk mudik bersama dengan Oh, iya. satu Iya, dengan bis gitu. Iya. Itu Betul. Ini udah beberapa ada mulai ya. Udah termasuk Pak Kapolresta sendiri Iya. menginisiasi. Kapan ya pekan itu ya? Untuk Udah ya. Polres sendiri itu udah nanti tanggal 19 jam 9 itu nanti Itu Start saat dari mana? jadi karyawan-karyawan yang khususnya mau mudik bareng gratis ya. Iya. Jadi Polresta Bandung mengadakan Polresta siapkan bisnya ya. ya Iya. hanya sekitar 200 lah. 3 bis ya dipersiapkan, bila mana animonya masih banyak mungkin dari Polresta Bandung menyiapkan lagi. Ya itu salah satu terobosan ya. Iya. Jadi posisinya dia betul-betul bisa mengurangi pemudik yang roda 2 ini Kang Deddy. Ini bahaya. kita menghindari gitu. banyak bawaannya ya. Betul. Wah, di sini bisa 4 orang lah. 2 dewasa, 2 anak ya. Nah, dengan mudik gratis ini, apalagi rata-rata TNI tujuannya kan Jawa Tengah, Jogja, Solo, ya, hitungannya sampai ke sana, gitunya, membantu sekali, insya Allah kepada keselamatan warga gitu posisinya. Semoga aja lebih banyak ya Iya. kendaraan yang bisa membawa mudik Iya, gratis. perusahaan-perusahaan juga kami himbau juga. Dari pihak swasta. Iya, Jadi, alhamdulillah mungkin Pak Kadis kemarin juga kan dari Pak Kapolri juga. Jadi semua Polres, Polda itu semuanya ada, kalau di Jawa Barat itu 23 Polres itu mengadakan mudik gratis. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mengimbangi, menurunkan untuk yang pakai roda 2 terutama. Ya. iya, Harapannya jangan sampai terlalu banyak lah ya roda 2 ini. Karena memang kalau kita perhatikan roda 2 ini lebih nekat ya. Wah. Betul. Iya. Pokoknya bisa nyampe aja gimana. Semua barang ditumpuk, anak kita lihat yang ngeri, tapi kondisi hujan, Hujan. licin jalanan. Iya. iya, Ya, semoga lebih banyak pihak-pihak swasta juga menyediakan betul, kendaraan-kendaraan mudah-mudahan. mudik gratis. Nah, kalau dari petugasnya sendiri, Pak Kadis dan Pak Kanit ya, kesiapannya sudah yang di Nagrek ini ya, Iya. pertama sudah berapa banyak ini yang disiapkan nih Iya. personelnya? Iya, jadi kami di Disub ini ada 4 tipikal penugasan. Satu tadi mensupport teman-teman Lantas Polres untuk gatur di jalan. Kedua, kami juga mensupport dari sisi penghitungan arus kendaraan atau petugas traffic counting. Ketiga, kami juga ada petugas yang khusus untuk perlengkapan atau sarana jalan, pasang, cabut, gitu. Dan terakhir ada petugas yang kaitannya dengan kendaraan derek. Nah itu kami tempatkan semua di pos-pos yang kalau di kami di Disub ada 15 pos dengan total anggota hampir 246. Tentunya untuk mudik ini menjadi primadona jalur sini. Tapi nanti untuk hari H atau hari H plus biasanya ke daerah wisata Kang. Yang ada di sana di Ciwidey, di Pangalengan. Bergeser mulai ke sana. Nanti harus balik ke sini lagi. harus balik ke sini. Ya gitu. 246 itu berarti nggak boleh pulang. Nggak boleh, Cuti, ya? nggak boleh. Luar biasa. Ya, nah, Dari iya. Disub dan dari Polri, Bahkan luar biasa. mereka sudah melebihi baktoid berarti maksudnya. Kita nggak pernah pulang ya. Iya, nggak pernah pulang. Iya. 3 purnama itu. Iya, apalagi kan lebaran tahun ini kan agak panjang nih. Iya. Ya, setelah libur 2 kali lebaran ya. nggak Jadi boleh. kami juga memprediksi kan, memprediksi ini gitu. Bukan percaya dukun ya, memprediksi gitu. Kan mereka masuk kerja itu rata-rata tanggal 26, cuti habis. Iya. Nah, tanggal 26 itu sekitar hari apa ya? Rabu atau Kamis ya. Nah, weekendnya ini kan masih ada nih. Iya. Nah, biasanya yang pulang tuh bapaknya aja atau kepala keluarganya. Anak istrinya masih di sana. Termasuk mobilnya masih di sana gitu. Karena memang nanti pulangnya mau traveling, mau wisata. Iya, jadi Sabtu Minggu arus balik itu akan memuncak. Ditambah Senin itu 1 Mei.
Tanggal merah juga. libur juga. May Day kan gitu. Panjang lagi itu. Jadi kami juga nunggu dulu lagi posisinya. Tugasnya diperpanjang. Diperpanjang. Dari Sama. Yusuf Betul ya, bahkan itu ya. mau nggak mau Perpanjang. diperpanjang. Walaupun libur bersama. Iya. Tanggal berapa tadi? 26 ya. 19 sampai dengan 25. 25. Heeh. Tapi kenyataannya mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu. Harus banyak-banyak Harus sabar balik ya. ya. Ya, bahkan itu ya. Model juga sama ya? Sama, Gitu ya? sama. Iya. Tidak jauh beda lah penugasannya seperti itu. Tadi dibahas tentang traffic counting ya. Ya. Saya kan orang awam nih. Heeh. Gimana sih traffic counting? Jadi Satu-satu kan? ya, kalau dulu masih Manual. manual. Jadi pakai cetak-cetek kayak Iya, kita betul. Kayak tasbih. zikir sholat lah gitu. Nah, sekarang udah ada alat, kita pakai monitor, layar, CCTV. Jadi setiap kendaraan lewat tercatat di situ. Otomatis. Ya. Otomatis. Kemudian jenis kendaraannya apa saja kan gitu. Roda 2, roda 4 dan lain sebagainya. Juga tahun ini ada arahan dari Pak Menhub untuk juga bisa memprediksi jumlah orang yang ada dalam kendaraan itu gitu. Jadi susah kalau gitu ya, kan masa harus diberhentiin satu-satu gitu? enggak, jadi kita lihat karakternya. Karakter misalnya Teh Ani ngelihat ada yang pakai motornya dia sendirian atau biasa saja, mungkin itu warga sekitar. Tapi kalau Teh Ani lihat pakai motornya Lengkap. suami, istri, anak ditumpuk, barang banyak, udah pasti itu mudik itu Bang. Ya kan kayak gitu aja. Di kendaraan di mobil maksudnya? Itu dominan kita prediksi itu mudik itu. Dilihat dari plat-plat kendaraannya juga bisa kita lihat. Posisinya. Pak, di sini kan ruangan posko nih ya, posko Ya. bersama gitu ya antara Disub dan kepolisian gitu. Nggak, ini di sub Oh, ini. ini khusus Di sub, iya. Kita ada di Ya. Nah, posko ini apa aja nih? Kan saya lihat nih ada monitor-monitor TV. Iya, kami juga memasang di sini monitor CCTV untuk kondisi di Nagrek, Iya. di Ciwidey. Kami juga monitor di sini. Oh, bisa monitor dari Bisa, sini? bisa monitor di sini. Udah canggih ya. Kabupaten Bandung aja gitu ya? Ya, tiga daerah yang biasa macet lah atau padat lah gitu. Kami monitor di sini. Kemudian juga posko ini juga nanti ada petugas 10 orang nanti petugas traffic counting tadi gitu. Juga kami ada penginapan untuk anggota yang mereka bermalam di sini. Terus bergantian. Iya. Posisinya gitu. Dan kembali lagi ke tadi wisata. Iya. Biasanya tempat-tempat wisata apa aja yang biasa dikunjungi setelah Lebaran? Kebetulan ya berpotensi memang macet ya. Iya, Teh Ani, kebetulan memang tempat wisata yang masuk Kabupaten Bandung itu ada di daerah menuju arah Ciwidey, Paksud Jambu Ciwidey dan Pangalengan. Di sana agrowisata dominan, ditambah sekarang banyak inovasi atau kemasan. Misalnya ada jembatan terpanjang se-Asia Tenggara di Rengganis contoh. Kemudian yang ikon untuk prewed itu ada di Kawah Putih. Barangkali yang dari prewed gitu ya. Posisinya itu ada sana. Terus yang kaitannya dengan alam, dengan perkebunan teh itu banyak yang Nemo Highland itu. Nah, kebetulan juga medan-medan menuju daerah wisata itu karena memang pegunungan, perkebunan, Banyak pendakian. itu banyak yang medan geografinya curam, tanjakan, turunan. Jadi kami pun menghimbau dalam 2 minggu terakhir ini kepada para pengusaha bis wisata untuk memberikan dulu pengenalan geografi kepada para pengemudi, drivernya. Karena kalau dia telat oper kan bisa nyerosot. Kejadian di Pasir Jambu waktu itu. Jadi mobilnya, kendaraannya, pemahaman terhadap situasinya juga harus betul gitu, Bos. Itu jalurnya juga kebetulan relatif sempit jalannya, Kang. Teh gitu ke jalur wisata itu. Jadi harus fit bener. Satu mogok ya, Pak Kanit bis misalnya ke Ciwidey. Udah panjang udah posisinya kan gitu. Itu biasa pada saat H+1, H+2 itu daerah wisata diserbu itu. Nah itu apa antisipasi dari Ya. polisi
Iya, Anda Dishub. Kami dengan teman-teman dari Satlantas Polres, bahkan juga dengan Sat Narkoba, sudah berkoordinasi saya dengan Pak Kapolres untuk melakukan uji petik terhadap kendaraan-kendaraan khususnya bis wisata dan elep, HS wisata yang akan masuk wilayah wisata di Kabupaten Bandung. Yang kami lakukan tentunya adalah biasa dikenal dengan istilah ramcek, itu mengecek kondisi seluruh yang ada dalam kendaraan, utamanya mesin, lampu, rem, terutama ini itu juga kami lakukan langsung oleh tenaga ahli kami. Langsung kami berhentikan. Biasanya di rencana kami di dekat gedung Budaya Soreang di Balai Rame. Sebelum masuk apa yang Baru keluar tol, itu ya? baru keluar tol banget gitu. Mereka kita arahkan, penumpangnya kita arahkan mereka untuk melihat dulu produk-produk lokal Kabupaten Bandung. Sambil inilah niis gitu, ngopi dulu posisinya. Nah, mobilnya kita periksa, supirnya juga kita periksa kesehatannya, tensinya, bahkan tes urin kami lakukan juga posisinya gitu. Apakah itu berlaku untuk mobil-mobil pribadi? Kebetulan kita prioritaskan dulu ini yang angkutan umum, penumpang, angkutan penumpang. Pariwisata terutama. Karena mereka banyak kan Bawa penumpang. Iya. Itu. Apa kendala-kendala yang sejauh ini yang dirasakan dari Polri atau dari Dishub itu apa yang selama ini sudah dirasakan? Iya. Amin 6 ini. Untuk sementara sampai dengan hari 6 ini kita masih masih semangat ya. Semangat. 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 Gitu ya. Walaupun kita sudah membayangkan ya kita berbeda dengan teman-teman dari petugas dinas yang lain. Ya. Itu aja yang dirasakan anggota dinas yang lain, itu ada jatah cutinya anggota saya ya, bukan saya, anggota ini. Lalu kok komandan ini kok dinas A ini kok dia bisa pulang ke mana gitu. Nah, malah ada anggota saya udah 17 tahun dia nggak pernah Lebih dari Bang Toyib. Iya, lebih dari Bang Toyib ya, merasakan gitu. lebaran sama keluarga ya. Tapi ya saya apresiasi ke anggota yang tegar mereka. Belum lagi ya Pak Hanif, suka duka di jalan. Iya. Kita niatnya baik, Belum tentu ya. tapi keterimanya belum tentu. Bahkan banyak ya, atau ada yang arogan juga sampai keluar kata-kata itu juga. Ya saya minta anggota untuk sabar lah situasinya. Selain sebagai Kadishub, jadi sebagai ayah, Iya, ya, orang tua lah. menenangkan. Soalnya kalau di lapangan udah, kalau tidak ada yang nenangin, agak-agak lost. Iya, nanti jadi viral. Nah, itu pekerjaan persiapannya berbulan-bulan, tapi Iya. ada sesuatu yang miss. Betul. Hari haknya itu Betul. jadi viral ya. Kondisi mereka juga sama lelah. Sangat. Mereka sedang sahur, bahkan jauh juga ditempatkan. Saya ada yang unik juga ya, Pak Kanit, anggota. Ya boleh saya cerita sedikit gitu. Anggota yang di daerah Cukang itu ada yang melewati jalur namanya tanjakan mayit itu. Itu mereka hanya berdua, satu memantau pergerakan belokan yang di atas, yang satu mantau yang di bawah. Hanya berdua itu. Nah, saya cek ke sana jam 11, jam 12 malam itu, yang di bawah itu saya cek sendirian dia di situ ya gitu. Di belakang dia itu kuburan. Saya tanya, kamu aman sini? Aman kemudian, gak lihat apa-apa. Ada sih, cuma udah biasa gitu. udah. Ya inilah gitunya saya apresiasi integritas loyalitas mereka dalam bertugas. Ya banggalah saya dengan mereka. Kalau dari Pak Kanit, anggota yang standby atau yang untuk mempersiapkan mudik ini berapa personil? Untuk lalu lintas aja 250 personil. Itu dibagi ada yang jalur selatan dengan jalur timur. Ditambah lagi mungkin dari anggota Sabara, Serse semuanya hampir 1.200-an. Luar biasa ya. Digabung Dan dengan boleh cuti juga ya. nggak boleh. Harus Boleh. di situ. Nggak boleh. Luar biasa korbannya.
Jadi alhamdulillah lah kalau kita niatnya baik ya, walaupun belum tentu baik ya kita tetap enjoy saja. Itu aja, nikmati saja, syukuri. Kenapa toh mau jadi polisi katanya? Kadang-kadang Bang Toyib ya itu resiko kita ya Bu ya. Resiko tugas lah ya. Betul Pak. Luar biasa ya untuk para pemudik, jaga emosi. Jadi yang paling utama. Bukan hanya pemudik yang ingin cepat cepat, sampai ya. tapi juga semua pihak juga ingin semuanya baik-baik aja. Yang paling utama itu jangan sampai ada viral, jangan sampai ada teguran gitu aja. Ya viral itu yang paling baik. Iya. Gitu. Itu berdampak banget ya. Viral dan teguran katanya. Makanya harus saling inilah, sinergi ya dengan ini juga masyarakat harus mengerti lah tugas-tugas dari kepolisian dari Disub yang sudah berupaya semua ingin lancar, tapi kan karena volume kendaraan yang banyak ya. Kalau semuanya mau disiplin sih sebetulnya bisa lancar ya, tapi kadang-kadang ada beberapa pihak yang mau cepat sendiri gitu. Tapi ada penindakan nggak nanti walaupun ini? Kalau masalah penindakan ya pasti mungkin ada, cuman tidak seperti dulu. Paling kan di foto ya, di etle, terus kendaraan tersebut seperti halnya sekarang kendaraan roda 2 mungkin lihat ya Pak ya. Kendaraan roda 2 itu ditindak, dikasih STP ya, di STP, nanti pada saat knalpotnya brong itu ada yang aslinya kita serahkan lagi. Biar ada efek jerah bahwa dari pihak kami juga tidak membiarin, jadi berdasarkan laporan dari masyarakat. Karena knalpot bising itu yang mengganggu. Ya mengganggu lah pasti, apalagi bulan puasa. Terus kami juga ada kan dari laporan masyarakat masalah ada balapan liar gitu kan. Sampai sekarang juga di sorean, alhamdulillah kami juga mengadakan seperti itu. Ada rasa aman dan nyaman untuk masyarakat terutama. Ya bisa ini semua ya kerjasamanya lah diperlukan ya dari Iya, Polri kan. dan juga. Ini jalur sini aja ini Kang lihat barusan kan. Ini biasanya nanti kalau macet ya dia berhenti, tapi kalau lowong gini kenceng ini. Lah nggak mobil besar, nggak mobil kan bawaannya maunya ngebut aja ini. Apalagi udah lama di sana. Macet begitu dapat yang dan merasanya kan mereka. Jadi nggak ada kontra dia dari depan. Jadi bawaannya lihat tuh, kenceng aja. Justru yang mobil-mobil besar kalau kesini saya perhatikan tuh bawaannya pengen ngebut aja. Sini itu buatnya. Dapat jalan kosong katanya tancap gas. Nah, itulah. Masih mending kalau tahu medan, kalau nggak tahu medan. Nekuk beloknya apanya. Itu yang bahaya ya. Iya. Yang sering terjadi kecelakaan di titik-titik mana aja Pak? Untuk sementara ini ya, untuk di jalur Nagrek biasanya di bawah pos tangan di bawah itu di depan masjid apa? Depan masjid. Pas turunan. Betul. Terus di sekitaran Ciherang juga mungkin ada bottleneck dari arah Garut. Itu kan ada yang kayak turun terus menekuk itu di situ. Banyak juga kejadian. Biasanya yang sering kecelakaan di sini motor atau mobil? Sama mobil dengan motor, terutama juga kendaraan berat ya. Berat kayak yang bawa barang gitu. Itu nggak kuat, mungkin nggak seimbang atau seperti apa, dipaksakan udah jadi terjadi. Itu kayak bis yang mungkin kurang berfungsinya rem, bis prima jasa atau apa sama di situ. Banyak kan di pas tikungan Nagrek. Kalau rumah sakit terdekat di sini untuk antisipasi kalau seandainya ada kecelakaan? Kayak yang terdekat mungkin di Cikopo. Cikopo dulu langsung ke Cileunyi ada. Mudah-mudahan tidak ada aksiden ya. Mudah-mudahan itu. Lancar. Betul. Selamat. Amin. Kadang pemberitaan di media ya Kang Denny Teani itu kalau kita udah habis-habisan, kita udah lelah, udah capek lah, udah semua gitu, muncul aja pemberitaan tentang tentang laka lantas gitu kan, yang apalagi ya ada mengakibatkan ada korban jiwa itu ketutup semua biasanya gitu udah upaya kami gitu. Iya, waduh udah deh. Itu telepon sana sini, waduh udah headline-nya udah muncul. Mungkin ya dari Yusuf, dari Polri. Ya.
pesan-pesan terakhir nih buat para pemudik. Mungkin dari Pak Kanit dulu Pak. Enggak, Pak Kanit dulu. Untuk para pemudik yang akan mudik nih. Untuk para pemudik ya, mungkin saya menghimbau supaya mentaati aturan lalu lintas yang ada, mungkin tidak mengendaраkan kendaraan itu mencelah kecepatan, tapi bukan supaya minimal kita dapat di tempat tujuan itu selamat, gimana jangan ugalan, beretika lalu lintas tolong diterapkan. Dan mungkin cuaca juga harus diperhatikan, karena mungkin cuaca bisa meningkatkan laka lantas juga. Jadi lebih utamanya mah harus berhati-hati dan sabar, tidak arogan, seperti itu. Terima kasih Pak. Kita dari Pak Kadis nih, pesan buat pemudik. Kalau saya ke para pemudik, yang paling utama Bapak Ibu, Akang Teteh, siapkan diri, siapkan kendaraan, siapkan juga kesabaran. Kalau memang kendaraannya perlu diservis dulu, tolong servis dulu. Kalau ada anggota keluarga yang perlu bawa obat pribadi, bawa obatnya ya. Jadi kita di jalan itu udah nggak berpikir lagi, tapi udah tinggal melaju lah kondisinya. Ada satu moto yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan khususnya pengemudi, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Lebih baik kita tidak berangkat daripada kita tidak pernah tiba di tempat. Gitu. Untuk anggota saya juga saya sampaikanlah ke istri kalian, jangan lihat lelah dan penderitaan kita di jalan. Cukuplah lihat senyum kita pada saat kita pulang. Nah itu aja saya. Stiker angkot itu. Supir angkot. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Kadis atas obrolan kita pada hari ini ya, untuk mengingatkan para pemudik bahwa keselamatan itu lebih utama daripada kecepatan, dan bagi Anda yang mau mudik juga prioritaskan keselamatan, cek juga kendaraan Anda supaya kendaraannya dalam keadaan fit dan sehat sehingga Anda bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Begitu juga dengan pengemudinya. Siapkan fisik dan mental agar berkendara lebih nyaman, lebih tenang, lebih sabar dan selamat sampai di tujuan. Amin. Ya. Silakan subscribe, like, dan berikan komen dan share video ini juga pada teman-teman Anda yang akan mudik agar mereka juga dapat tahu pesan-pesan dari Pak Kanit dan Pak Kadis ya, untuk mempersiapkan diri dalam menempuh mudik nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih kami untuk para anggota yang bertugas. Semoga tetap sehat, Amin. semangat, Amin. dan lancar semua Amin. perjalanan dan penjagaan bisnis. Terima kasih atas ini. Ibu. Pak Kadis, ini sekedar bingkisan dari masyarakat nih untuk petugas di sub di lapangan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Alhamdulillah, ya. Kang Denny. Ya, jadi lihat nilainya, tapi ya ketulusan kami lah memberi. Alhamdulillah. Saya atas nama anggota ya, Kang Denny ya, ngaturkeun, makasih, atur nuhun. Ya, sama-sama. Insya Allah bermanfaat. Ya, terima kasih. Unggulannya di sini di data, karena teman-teman kepolisian mereka tidak menghitung secara langsung untuk data lalu lintas. Jadi data lalu lintas dipasoknya dari kami media, terus ke rekan-rekan kepolisian dipasoknya dari kami. Jadi menentukan tutup buka itu lihat dulu angkanya dari sini ya. Bisa jadi untuk salah satu pertimbangannya dari sini, terus nanti kita tahu puncaknya kapan. Oh itu makanya kalau manual kan kebayang itu kecepatan seperti Ya. ini bisa keren gitu. Kalau kan, dulu live langsung manual di atas itu yang tadi ruangan kaca, nah itu biasanya petugas kami di situ gitu. Iya. Kebayang Kebayang lah ya. itu langsung. Iya. Tapi kan Dengan kecepatan seperti petugas itu. ada batasnya juga, Ya. ada ngantuknya, ada harus ke airnya. Akhirnya kita coba cari cara lah biar biar datanya lebih akurat, lebih utuh. Kita pasang CCTV di beberapa titik, di 3 titik yang kita hitung di Nagreg,
kemudian di Ini kan Nagrek? ya itu di sini Nagrek. Oh. Kameranya kebetulan di sana di dekat kecamatan. Oh, oke. Kan itu biar langsung dua arah. Oh, gitu. Terus di Pangalengan sama di Ciwidey. Itu Oh, nanti jadi sini. yang itu Ya. Ini juga di sini ya. hitungnya di sini semua. Oh, jadi gimana caranya deh coba lihat. Jadi kalau ada lewat pencet satu. Iya. Ini kok banyak banget yang dipegangnya? Ini kan kita terklasifikasi, ada ngitung sepeda motornya, ada mobilnya, ada Oh, harus. bisnya. Ya harus fokus ya, nggak Ya. boleh ngeleng gitu. Ya. Apalagi main WA ya. Nggak bisa ya. Ya kalau sekarang kan bisa ada jeda dulu, jadi ini record, terus nanti diputar ulang buat dihitung. Oh, gitu. Sambil Bisa ngitung, slow gitu. motion ya Ya. kalau terlalu cepat. Ya, jadi pilihannya gitu kalau misalnya sekarang kan memang kami Bu, kalau misalnya lalu sampai padat, Ya. kita bisa slow motion. Ya, Jadi pelan-pelan. motor-motor yang asalnya nyelip-nyelip bisa kita lihat Ya. dan bahkan kita bisa rewind. Iya. Keuntungan satu lagi, jika tengah malam arus lalu lagi lancar, Ya. kita bisa percepat. Jadi kita bisa hemat untuk energi supaya tidak harus 1 jam, bisa ngitung 1 jam, harus 1 jam. Karena tengah malam bisa 10 menit selesai, karena bisa dipercepat. Nah itu salah satu inovasi yang kita lakukan biar penghitungan lebih akurat, tapi waktu juga bisa lebih efektif lah dan efisien. Emang butuh teknologi gitu. Ya, betul. Mau memang Kalau harus. manual kan berarti data 24 jam, kita mantanya 24 jam. Iya, Nah, apalagi sekarang pencetnya tuh banyak tuh. banyak, karena ada Header ya klasifikasi kalau saya kendaraan, bilang. ya. Itu darah kamu tangannya itu kan. Tangannya pram. Iya. Assalamualaikum, selamat siang. Dilaporkan pukul 14:20 H-4 Lebaran tanggal 18 April 2023 sudah terjadi sendatan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 di jalur Rancaikek menuju timur Nagrek. Untuk itu senantiasa berhati-hati karena arus mudik sudah menampakkan di jalur timur khususnya menuju Nagrek. Demikian yang dapat dilaporkan.